Wing Chun 嚴文。Oke, malam teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Glenn Wong. Saya bersama Michael. Kita di channel Wing Chun Indonesia. Hari ini saya mau bahas tentang Chungkyu, salah satu bagian dari Chungkyu. Tapi sebelumnya saya mau jawab dulu salah satu pertanyaan yang ada di konten YouTube. Ya, jadi Chungkyu itu hanyalah dalam bentuk form. Ya, dimana memang walaupun kita tidak mempelajari formnya, tetapi kita saat kita sudah belajar drill dengan langkah dan shifting itu rotasi, langkah itu saya biasa nyebutnya stepping, ya. Itu adalah bagian dari konsep di dalam bentuk Chungkyu sendiri. Jadi Chungkyu itu suatu bentuk dasar untuk mempelajari footwork di dalam Wing Chun. Jadi bisa dibilang Chungkyu itu adalah Siu Lim Tao yang bergerak, ya. Karena di dalam Chungkyu kita masih tetap ketemu pukulan lurus, ya, straight punch. Di dalam Chungkyu kita ketemu jump sao. Di Chungkyu kita juga ketemu pak sao, ketemu bong sao, ya. Terus ketemu pukulan beruntun, ya. Cuman tidak semua bentuk yang ada di Siu Lim Tao ada di Chungkyu, ya. Cuman selain itu bentuknya nanti ditambahkan dengan shifting, ya, rotasi tubuh, dan juga stepping, langkah, ya. Selain stepping dan shifting juga ada yang namanya tiga bentuk tendangan dasar yang kita pelajari di Chungkyu juga. Nah, jadi kalau teman-teman nih, ya, belajar Chungkyu ternyata tidak bisa menemukan titik keseimbangan. Artinya saat kita tidak seimbang, berarti kita tidak mendistribusikan bobot kita secara pas. Entah itu dalam bentuk shiftingnya ataupun entah itu dalam bentuk steppingnya. Ya, kalau di dalam Chungkyu nih, karena teman-teman latihan Chungkyu terus ternyata, waduh, kok nggak dapat balance-nya gitu kan, nggak dapat keseimbangannya, berarti ada something yang kurang di sana. Ya. Terus tiba-tiba kalian punya inisiatif untuk memodifikasi Chungkyu disesuaikan dengan ketidakbisaan kita saat kita membentuk form Chungkyu. Sebenarnya sah-sah aja, ya, sah-sah aja kalau misalkan teman-teman sudah paham apa? Paham dalam konsep yang ada di Chungkyu itu sendiri, terutama konsep dasarnya yang ada di Siu Lim Tao. Tetapi kalau misalkan belum dapat pemahaman, jangan pernah memodifikasi bentuk Chungkyu yang sudah ada atau bentuk Chungkyu yang teman-teman sedang pelajari. Kalau misalkan titik keseimbangannya itu tidak dapat, silakan back to the basic, balik lagi ke Siu Lim Tao. Pelajari Siu Lim Tao lebih jauh lagi tentang bagaimana kita mendistribusikan berat terhadap kaki yang kita punya. Nah, jadi itu pesan saya, ya, dari jawaban salah satu komentar di video YouTube saya. Nah, cari yang dari SSA. Sekarang saya ingin sharing konsep langkah yang kita latih pada saat kita melatih stepping.
Ya, saya nggak ngomong cungkil ya di sini, tapi kita ngomong steppingnya dulu, khusus steppingnya aja. Jadi stepping yang saya praktekkan itu adalah mendistribusikan berat kurang lebih di sini 60, di sini 40, atau di sini 50, di sini 50, ya distribusi beratnya. Tidak di depan, di sini tidak 60-40. Karena ini posisinya berarti badan saya agak condong ke depan. Badan saya akan lebih dekat sama pukulan nantinya. Ya, contohnya misalnya gini. Kalau misalkan Michael posisinya posisi begini mukul ke arah muka. Nah, pada saat saya mendistribusikan bobot, ini 60, ini 40, posisi muka saya di sini. Ya, ini 40, ini 60, 40. Tapi pada saat saya posisinya 50, ini di sini. Tetapi kalau saya bobotnya di sini 60, otomatis muka saya akan lebih ke depan, ya, dan lebih kena. Jadi memang pada saat kita pasang kuda-kuda stepping, ini saya nyebutnya kuda-kuda stepping, lebih gampang ya buat teman-teman mencernanya. Itu memang dibilangnya kuda-kuda belakang, karena memang berat badannya di belakang. Tujuannya ini nanti akan memberikan bobot tolakan ke depan supaya kita bisa melesat ke depan. Nah, cuman problemnya bagaimana caranya kita melesat kalau di bagian bawah kita itu tidak selaras sama badan bagian atas. Ya, otomatis badan atas ini harus kan, saya selalu ngomong kita punya pressure. Pressure itu tidak sama dengan mendorong ya, tapi tekanan. Artinya tekanan begini. Kalau misalkan Michael memegang siku saya, dua-duanya, ya kan? Nah, Michael kan ngasih pressure dong. Artinya saya diperintahkan Michael tidak bisa maju. Tapi kalau misalkan saya memberikan pressure di badan nih, ya, ini memberikan pressure di badan. Oke? Nah, tapi kalau bagian bawah saya tidak ikut, otomatis saya akan condong ke depan. Ya, saya akan condong ke depan. Karena bawah ketinggalan. Tetapi kalau bawah ini saya kasih pressure juga yang sama dengan badan saya, otomatis geraknya akan seperti ini. Ya, dengan mudah saya berusaha untuk maju. Oke? Ada tekanan yang datang dari atas sampai dari bawah. Nah, sekarang gimana caranya supaya bagian bawah ini mensupport bagian atas? Oke? Saya contoh begini. Kalau misalkan saya berangkat steppingnya itu seperti ini. Saya akan angkat ujung kaki saya dulu, baru maju. Terlihat saya maju. Ya, saya terlihat maju. Saya angkat lagi, terlihat saya maju. Oke. Kedua, saya stepping seperti ini. Ya, jadi saya tidak mengangkat ujung kaki, tetapi saya mendorong ujung kaki dan tidak meninggalkan lantai. Sama yang ketiga, itu saya akan maju dengan mengangkat tumit dulu, baru step. Ya, mengangkat tumit dulu, baru step. Nah, teman-teman boleh nyoba ya di rumah waktu latihan stepping seperti apa. Nyobanya seperti ini. Nah, yang pertama ya, saya akan mengangkat ujung kaki. Pada saat saya mau mukul atau saya mau nge-push, saya akan angkat ujung kaki saya untuk mendorong orang. Ya, saya akan mengangkat ujung kaki saya untuk mendorong orang. Oke, kita tukur ya biar kelihatan. Saya akan angkat ujung kaki saya untuk mendorong atau untuk mukul. Ya, lagi saya angkat. Ya, artinya bagian bawah saya tidak mensupport pressure bagian tubuh. Oke, sekarang kita ngomongin yang kedua.
yaitu saya mendorong ujung kaki saya supaya maju. Tahan ya, saya mendorong. Nggak akan bisa maju, presernya nggak ada, ya badan nggak akan nolong. Nah sekarang bagaimana yang ketiga? Dengan bentuk saya mengangkat tumit dan maju. Ya, saya ulang. Tahan ya. Saya mengangkat tumit dan maju. Ya, saya mengangkat tumit dan maju. Oke? Ya, dengan Michael memberikan tekanan di bawah, saya akan tetap bisa ke depan sesuai dengan pressure point yang ada di bagian atas. Jadi badan saya tuh bisa maju barengan, nggak ketinggalan. Bagian bawah nggak nyangkut. Nah, kuncinya cuma satu. Ya, kuncinya cuma satu. Pada saat kita maju, kita akan berusaha mengangkat siku, mengangkat lutut. Lutut saya harus diangkat dulu ke arah Michael. Ya, saya mengangkat lutut ke arah Michael, baru saya melempar ke depan untuk maju. Saya mengangkat badannya Michael untuk maju. Jadi dari awal itu saya udah menggoyangkan badannya Michael untuk bisa maju. Nah sekarang dengan konteks yang tadi, ya, dengan konteks yang tadi, saya akan maju dengan konteks yang sama. Ya, saya akan maju dengan konteks. Saya akan maju dengan konteks yang sama. Ya, jadi ini pressure saya ke center line-nya dia, otomatis kaki saya pun akan melangkah ke pressure-nya ke center line-nya Michael bagian bawah. Nah, hal yang sama berlaku pada saat kita mau nendang. Saat kita menendang, kita akan mengangkat lutut, tetapi bukan mengangkat lutut seperti ini. Tahan ya, bukan mengangkat lutut seperti ini. Ya, nendangnya lututnya diangkat dulu tinggi untuk nendang, nggak bisa. Ya, tetapi kita nendang itu seperti kita mau step, mau melangkah. Jadi waktu saya nendang, saya seperti mau melangkah. Ya, saya akan angkat siku saya, lutut saya ke arah depan, bukan ke atas, tetapi ke depan, untuk bisa maju. Ya. Nanti kalau ke samping pun sama, bisa samping. Jadi pas ditekan bukan tendangnya begini, ketutup, ya, tapi tetap saya buang siku saya ke arah Michael untuk nendang. Ya, jadi memberikan pressure-nya dari lutut. Nah, lutut ini ibarat kata adalah seperti siku dalam melakukan pukulan di windshield atau melakukan tansau, siku yang mensupport, paksau, siku yang mensupport. Waktu kita stepping itu pun sama, lutut kita yang support. Ya, jadi lutut itu ibarat kata siku. Cara menggunakannya sama. Ya, nah jadi kira-kira itu aja yang ingin saya sharing ya tentang stepping, ya, terus tentang fungsi lutut waktu kita melangkah supaya nanti pada saat langkah itu pressure point dari badan kita itu atas bawah itu tetap sama, dia tetap sinkron. Oke, Michael? Ya, oke, prima. Sip, mudah-mudahan sharing saya buat kalian berdua masuk. Ya, juga teman-teman juga yang penasaran juga nanti bisa latihan di rumah, bisa coba. Dan kita nanti ketemu lagi di video saya yang akan datang. Salam, Engine Harmony Indonesia.